Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di Reportase Weekend di edisi Ramadan kali ini. Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Kita ketemu lagi di Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar nih pemirsa? Sudah menjalani seminggu ya, lebih dari seminggu bulan puasa ini. Kayaknya kalau misalnya di Indonesia mungkin sudah terbiasa. Ya. Tapi kalau misalnya di Amerika ini karena business as usual agak-agak tricky ya buat kita ya. Walaupun sudah bertahun-tahun di sini ya, belum terbiasa juga pemirsa. Soalnya nggak ada beduk, kita tidak dibangunkan oleh beduk. Nggak ada azan. Tidak ada azan ya, di sini. Ada di kayak segelintir kota ya, misalnya di Dearborn, Michigan, yang populasinya memang mayoritas Muslim, di situ ada azan. Tapi juga suasananya sekelilingnya itu karena Muslim di Amerika Serikat itu kan datang dari berbagai negara. Jadi suasananya tuh ya bergantung dari negara mana atau komunitas mana yang ada di sekitar kita. Benar sekali, cukup beragam. Makanya di Reportase Weekend kita menyampaikan liputan-liputan menarik edisi Ramadan karena ceritanya sangat beragam. Tak ubahnya suasana Ramadan di tanah air, masjid-masjid di Amerika juga mengisi bulan suci dengan berbagai kegiatan ibadah. Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya ikut mengadakan sejumlah persiapan termasuk kerja bakti membersihkan Imam Center, Masjid Indonesia di ibu kota Amerika. California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Menurut data Biro Sensus AS tahun 2017, populasinya meningkat 42% selama tahun 2000 hingga 2016. Pertumbuhan serta potensi ekonomi dan juga politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab yang baru diresmikan di Anaheim 2022. Menurut Pew Research 2020 terdapat 2.769 masjid di Amerika, berkembang 2 kali lipat dalam 2 dekade dan terus bertambah. Lebih dari sekedar rumah ibadah, masjid di Amerika berfungsi sebagai pelestari identitas dan wadah kegiatan komunitas. Salah satunya masjid warga imigran Uzbekistan yang baru dibuka di Brooklyn, di New York. Pemirsa, California, salah satu negara bagian terbesar di Amerika, memiliki komunitas atau warga keturunan Arab yang paling besar dan menurut Biro Sensus tahun 2017, pertumbuhannya sekitar 42% dari tahun 2000 hingga tahun 2016. Ini banyak sekali ya, karena ternyata mereka sangat cukup dominan dan memilih California sebagai tempat tinggal mereka. Betul, Ian. Dan juga yang bisa dilihat pemirsa, di Amerika Serikat ini warga Muslim merupakan kelompok agama yang pertumbuhan populasinya terpesat di antara kelompok-kelompok agama lainnya. Ini menimbulkan potensi yang sangat besar terutama dalam hal ekonomi dan juga politik dengan keterwakilan mereka atau warga Muslim di pemerintahan. Dan ini terlihat di Little Arabia yang baru saja diresmikan akhir 2022 di Anaheim, California. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores. And just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia.
Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people like, oh, okay, I know more about her and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know like, hey, religion, like aside, there's also my culture, like where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white. And that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Ya Ian, ketika kita lihat tadi mereka memang selalu guyup ya Iya. sifatnya ya. Ada acara-acara yang melibatkan komunitas tuh mereka semua langsung terjun datang ya. Dan aku sebetulnya agak teringat dengan tanah air ya kalau melihat seperti itu. Karena ternyata ya tempat-tempat seperti itu kampung Arab atau namanya Little Arabia kalau di sini ya, itu menjadi daya tarik sendiri dan mungkin menjadi daya tarik wisata juga. Ramai sekali ya, apalagi Ramadan ini sepertinya mereka punya banyak sekali acaranya. Pemirsa, reportase weekend masih banyak liputan lainnya, jadi jangan kemana-mana. Semoga insyaAllah, I hope that Allah blesses the people of Indonesia with barakah, with blessings throughout the month of Ramadan. And we here in America, we are together. Kita bersama dengan iman dan dengan ikhlak di bulan Ramadan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend yang kami bawakan dari studio VOA di Washington DC. Dan seperti yang sudah kita singgung tadi, ini adalah episode yang menampilkan berbagai komunitas muslim, beragam komunitas muslim di Amerika Serikat. Kalau misalnya di Indonesia itu kan dalam setiap langkah gitu pasti ada masjid, ada musola. Kalau di sini kan jarang. Nah, aku itu jarang banget bisa ngelihat aktivitas masjid menjelang Ramadan. Karena memang letaknya nggak terlalu dekat ya. Nggak banyak juga ya. Daerah kerja atau tempat tinggal gitu. Jadi kalau di Indonesia kan banyak sekali tradisi ya, ziarah, atau juga bersih-bersih kerja bakti di masjid. Dan komunitas muslim Indonesia di Amerika dengan masjidnya yang ada di Washington DC, mereka juga punya tradisi bersih-bersih kerja bakti masjid, membersihkan masjid, dan juga untuk mempersiapkan berbagai acara, bahkan sosialisasi ke tetangga sekitar di lokasi masjid tersebut. Ini menarik sekali, kita lihat dalam liputan berikut. Suhu udara dingin tidak mengurangi semangat para relawan untuk membersihkan masjid. Kebetulan saya tadi ngambil di bagian luar gitu, ngebersihin kaca, luar, dalam, terus pintu-pintu. Pokoknya dibersihin dari debu-debu, dari ada kan katanya yang kena itu ya, pupnya burung. Alhamdulillah udah bersih semua. Di dalam masjid tak kalah sibuknya. Mulai dari menyiapkan bangku untuk berbagai kegiatan Ramadan hingga membersihkan kamar kecil dan kulkas. Namun dengan banyak relawan, pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Hari ini alhamdulillah kurang lebih ada 30 dewasa dan kita dibantu juga dengan youth-nya. Ada youth itu alhamdulillah ada 4. Kita start dari jam 9. Alhamdulillah cepet sih karena banyak, dibagi tugas juga, ada yang di atas, di bawah, kamar mandi. Alhamdulillah paling sekitar 2,5 jam.
Berbeda dengan hari biasa, kebersihan masjid menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Dan bersih-bersih kali ini dilakukan setahun sekali dan menjadi tanggung jawab dari panitia Ramadan. Berbeda dengan Ramadan beberapa tahun belakangan, kali ini kegiatan lebih padat hingga tarawih dan buka puasa bersama. Alhamdulillah karena COVID sudah tidak lagi disebut pandemi, maka Imam Center sudah boleh untuk mengundang jamaah untuk makan iftar setiap hari. Dan insya Allah tidak dibatasi lagi kapasitasnya di dalam masjid. Jadi kami mengantisipasi akan ada lonjakan jamaah yang sudah rindu untuk tarawih bersama di masjid. Selesai membenahi masjid, panitia Ramadan berkeliling menyerahkan bingkisan untuk tetangga sekitar. Terus sebagai kayak gratitude kita untuk mereka dan sekaligus juga memperkenalkan memperkenalkan Islam atau mensosialisasikan Ramadan, mensuasanakan Ramadan terutama di neighborhood kita ini, ya kita bagi-bagi gift, ada greeting card, sekaligus juga kayak menunjukkan kalau misalnya komunitas ini loh orang Islam tuh kayak gini. Panitia Ramadan memperkirakan jumlah jamaah untuk tarawih dan iftar akan meningkat tajam setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu ke hingga 350-an orang. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA. Kami dari segenap tim dan staf Imam Center mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga Allah mempermudah dan memberkahi usaha dan ibadah kita selama bulan Ramadan. Sebuah tradisi yang agak berbeda namun sangat menarik pemirsa. Benar sekali bahwa misalnya warga-warga di sekitar Imam Center atau masjid tadi di Amerika belum tentu mereka paham atau kenal dengan adanya Ramadan. Jadi sosialisasi, berkenalan dengan gift basket seperti itu menjadikan lebih paham dan mengundang mereka untuk lebih tahu tentang Masjid Imam Center sendiri dan juga acara-acara Ramadan. Atau ada acara lain yang mungkin diundang ke tempat masjid seperti itu, Ana? Misalnya ada acara maker, malam keakraban atau family night. Nah, ini dilakukan oleh Masjid Indonesia di kota Houston, Texas, yaitu Masjid Istiqlal, yang kini jemaahnya mencapai 300-an orang. Mereka mengadakan malam keakraban dengan mengundang komunitas di sekitar Masjid Istiqlal tersebut yang terdiri atas warga dari berbagai negara, baik muslim dan juga non-muslim. Suasana Masjid Istiqlal di Houston, Texas malam ini mirip festival makanan yang menyajikan kuliner dari berbagai bangsa. Jadi Istiqlal Family Night itu adalah malam keakraban untuk seluruh jamaah Muslim di Masjid Istiqlal ini untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan tentunya juga diharapkan nanti akan memakmurkan masjid kita di sini. Acara yang diadakan Masjid Komunitas Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini lebih ramai dihadiri jemaah dengan semakin meredanya pandemi COVID-19. Istiqlal Family Night memang menjadi acara sosial untuk bersilaturahmi dengan sesama Muslim yang sudah seperti keluarga besar. Jemaahnya mencakup berbagai bangsa, tak hanya Indonesia, tapi juga Arab, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, yang jumlahnya mencapai 300 orang. Ammar Al-Kutub yang sudah 10 tahun menjadi jemaah Masjid Istiqlal telah menganggap masjid ini seperti rumah keduanya. Pemilik toko dan restoran halal yang selalu melakukan sholat 5 waktu di masjid, malam ini menyumbang 2 ekor kambing guling. Alhamdulillah, in Houston, particularly and especially here at Masjid Al-Istiqlal, when it comes to Ramadan, you feel Ramadan because everybody here, it's your house, your home, your family, and you're fasting all the time. And you come in here, you break your fast with your family. It's like, you know, you're like at home. Apalagi tambah Ammar, kadang tak mudah menjadi Muslim di Amerika, terutama di luar masjid dalam menjalankan kewajiban seperti berpuasa. I feel like I'm at home. The most wonderful people I've ever met in my life. Very nice, very decent, very honest, and very lovely people that they welcome everybody to come to their masjid. Ini tak berbeda dengan Muti Nareswari, diaspora Indonesia yang sudah 5 tahun menetap di Houston dengan keluarganya. Dengan nama Istiqlal yang seperti masjid di Indonesia, Muti dapat menghilangkan kerinduan akan tanah air, khususnya selama bulan Ramadan, walau tanpa alunan beduk. Cuma memang di sini terobatinya karena ada Masjid Istiqlal
Jadi komunitas Indonesia berkumpul, itu yang bikin kita merasa we're still home gitu. Acara berkumpul bersama keluarga besar Muslim di rumah kedua mereka malam ini agak berbeda karena yang bertugas menyajikan berbagai makanan adalah para brother atau bapak. Seperti dijelaskan Muhammad Raksi Trianawan, Ketua Dewan Masjid Istiqlal. Kenapa brothers? Karena sebetulnya chef itu adalah brothers ya. Jadi kita harapkan bapak-bapak menggantikan peran ibu-ibu dalam menyajikan makanan. Gitu. Memang Istiqlal Family Night adalah salah satu upaya masjid untuk mempertahankan keutuhan keluarga besar Muslim. Sementara untuk menarik generasi kedua Muslim agar bersemangat datang dan kelak meneruskan masa depan masjid ini, dibentuklah sebuah klub olahraga Garuda Sport Club. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Alhamdulillah pandemi sudah mereda dan jadi tadi bisa berkumpul semuanya dari berbagai latar belakang, dari Nigeria, dari berbagai negara lainnya, dan Masjid Istiqlal ini di Houston ternyata mengundang berbagai warga sekitar. Ada kambing guling juga dua itu, waduh. Itu saya yang paling ngiler sebetulnya ya ngelihat video tadi. Nah pemirsa, kami akan segera kembali dengan liputan lainnya mengenai komunitas Muslim di Amerika Serikat, tapi sekarang kita istirahat dulu, jangan kemana-mana. Saya ingin mengucapkan selamat beribadah puasa buat saudara-saudara kita seiman di Indonesia. Kami dari Amerika, Masjid Indonesia di Amerika, Imam Center yang di sekitar Washington DC. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan dan menjadi amal Ramadan paling baik sedalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Menurut Pew Research tahun 2012, ada sekitar 2.769 masjid di Amerika. Jumlahnya bertambah terus selama 2 dekade belakangan, bahkan dikatakan hampir 2 kali lipat. Dan kalau di Washington DC sendiri, pemirsa, ada sekitar 29 masjid atau musola ataupun juga Islamic Center. Dan tergolong banyak ya ternyata untuk di kota besar. Betul, dan di masjid itulah kita bisa melihat berbagai kegiatan komunitas. Masjid merupakan sebuah perekat komunitas dan juga pelestari identitas. Nah, kita akan berkunjung ke sebuah masjid untuk komunitas Uzbekistan yang baru dibuka di Brooklyn, kota New York. Allahu Akbar, Allah. Masjid Imam Abu Hanifah yang baru diresmikan menjelang Ramadan didirikan oleh komunitas imigran asal Uzbekistan yang tinggal di kawasan Brooklyn, New York. There are about 20,000 to 25,000 Uzbek families in Brooklyn, and most of them are Muslims. We have been raising money to build a mosque since January to February 2021. We have raised more than $500,000 for the construction of the mosque. God willing, we want to build our own mosque and madrasah in the future. Also, to create conditions for the education of young children and women. Saat ini Masjid Abu Hanifah bisa menampung 260 jemaah pria dan 40 perempuan. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida katta kichik masjidlar bilan 3000 atrofida deb belgilangan oxirgi bir ma'lumotlarda. Milliy madaniy markazlar shaklida millatlarimizda shu vatandoshlarimizda birlashtirib harakat qilindi, bir yaxshi natija erisha olmadi. Keyin qaraldiki, bizniki asosan islom diniga e'tiqod qilinganligi uchun din o'laroq birlashtirishlik yana ham oson bo'lganligi uchun masjidlar bir sotsiallashish, ya'ni insonlar bir-biriga yaqinlashish markazi o'laroq ham bilinadi. Boshqa davlatlarda, masalan O'zbekiston, O'rta Osiyo davlatlarida masjidlar faqat ibodat joyi bo'lsa, bu yerda insonlar bir-biriga yordamlashadigan joy, tanishadigan har bir holat, qanaqa bir ya'ni shariatga muvofiq keladigan amal bo'lsa, shu amallar barchasini masjidda qilishlikka sharoit yaratilgan. Diharapkan masjid ini berkembang menjadi penyokong dan pelestari budaya Muslim Uzbek, terutama untuk generasi muda.
I started going to the masjid when I was very young, around I started attending mosques when I was 6 or 7 years old. The people who are interested in the mosque are my uncle and, of course, my parents. My life has changed a lot since I came to know Islam. I prayed a lot and memorized the Word of God. I have more respect for my parents. I also started memorizing the Quran. Menurut Imam Fakhriddin yang datang dari Bukhara, yang membedakan ibadah dan kegiatan keagamaan di Amerika Serikat dengan di Uzbekistan adalah topik khotbah. Albatta farq bo'ladi, chunki bu yoqning sharoiti bilan o'zimizning O'zbekiston sharoiti ancha farqi bo'ladi baribir. Bu yerda endi asosiy yoshlar tarbiyasi shu talab qilinyapti, yoshlarni shu to'g'ri yo'lga boshlash, kelajakda shu kattalarga hurmat, izzat qilish. Dengan $200 per bulan, sekitar 75 warga Uzbek urun mendanai masjid. Bu masjidning ochilishini biz avvalo shu o'zimizni yaqinlarimiz, o'zimiz shu yaqin atrofda yashaymiz. O'zimizni tanishlardan eshitib xursand bo'lib, bu bizga ancha yaqin, qulay ham o'zimizni O'zbekistonliklarni asosan tashabbusi bilan ochilgan masjid bo'ldi. Bugungi ochilish marosimiga ham It's been 2 decades since we came to America, and we've been waiting for 20 years. Until then, we used to go to other mosques. There are 7 mosques in the area. Most of them are Bangladeshis. Selama Ramadan, jemaah menikmati iftar khas Uzbek seperti nasi pilaf Samarkand yang dimasak di dapur halal serta buah-buahan. Dari Brooklyn, New York, VOA. Saya Sadi Limandara dari KBRI Washington DC ingin juga mengucapkan kepada rekan-rekan semua di Indonesia dan seluruh dunia selamat menjalankan ibadah puasa. Menarik sekali Di Brooklyn itu kita melihat beragam komunitas Muslim, tapi sebetulnya juga yang lebih terlihat sebetulnya banyak komunitas Yahudi di sana. Tapi memang Brooklyn ini punya catatan sejarah yang panjang. Komunitas Muslim sudah ada di sana lebih dari 1 abad dan juga komunitas Muslim di Amerika Serikat ini sudah ada bahkan sejak Amerika berdiri tahun 1776. Wah, itu udah ratusan tahun yang lalu. Betul. Jadi memang apalagi Brooklyn ini beragam sekali dan pendatang juga dari berbagai negara, contohnya tadi Uzbekistan, komunitas muslimnya di situ membuat masjid di sana. Pemirsa, senang sekali kita sudah sharing di sini dan berbagi liputan-liputan Ramadan yang sangat menarik, dan mudah-mudahan Ramadannya tetap berjalan dengan lancar. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto dari studio VOA di Washington DC. Tidak lupa mengundang Anda untuk bergabung dengan media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan sampai jumpa minggu depan.